Ini penting untuk semua orang tua di Indonesia, jadi tonton sampai habis. Tahun 2024, angka kriminalitas remaja melonjak tajam. Bukan cuma tawuran, tapi pembunuhan, perampokan, sampai eksploitasi online. Yang bikin merinding, banyak pelakunya masih di bawah 18 tahun. Ini bukan sekedar kenakalan, ini darurat nasional. Bukan hanya soal anak-anak kita, tapi masa depan bangsa. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab? Kita sering dengar, namanya juga anak muda, wajar kalau nakal. Tapi sekarang, nakal itu bisa berarti kriminal. Pada tahun 2025, laporan Pusiknas Bareskrim Polri mencatat sejak Januari hingga 20 Februari 2025, lebih dari 25.000 kasus kriminal dilakukan oleh anak-anak. Terlapor 4 tindak kejahatan, pencurian, penganiayaan, narkoba, bahkan perkelahian antar pelajar dan mahasiswa. Kita sedang menyaksikan generasi muda tumbuh dalam krisis. Remaja bukan orang dewasa bertubuh kecil. WHO bilang remaja adalah usia 10 hingga 19 tahun. Di Indonesia bisa sampai 24 tahun selama belum menikah. Masa ini disebut masa peralihan. Otak khususnya prefrontal cortex belum matang. Bagian inilah yang mengatur logika dan pengendalian diri. Mereka mudah terbakar emosi, rentan terprovokasi. Dan yang paling berbahayanya, ketika mereka dicap sebagai anak nakal, label itu bisa jadi identitas permanen. Ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Tujuannya mulia, yaitu melindungi anak dan memberi kesempatan untuk berubah. Tapi di lapangan, penerapannya masih punya tantangan. Prinsip restoratif justice atau keadilan yang memulihkan belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan secara menyeluruh. Diversi, yaitu upaya menyelesaikan kasus di luar pengadilan, kadang belum maksimal fungsinya. Di beberapa LPKA, anak-anak masih kekurangan pembinaan yang menyeluruh. Ada yang justru makin terpengaruh lingkungan negatif. Padahal tujuannya bukan menghukum, tapi membina dan mengarahkan agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Media sosial sekarang bukan hanya hiburan. Bagi remaja, itu panggung pencarian jati diri. Konten kekerasan viral, prank berbahaya, eksistensi dihitung dari like dan views. Selain itu, di Palembang, komunitas street punk jadi tempat pelarian bahkan perekrutan narkoba dan pembunuhan. Hati-hati terpapar. Seorang anak tidak akan tiba-tiba jadi kriminal. Itu hasil dari luka yang terpendam, suara yang tidak didengar, dan kasih sayang yang tidak hadir. Gak ada kata terlambat, ayah bunda, yuk mulai apa yang bisa dilakukan dari rumah dengan ajak diskusi, bukan cuma kasih instruksi, dukung hobi mereka, bukan paksa ambisi mereka, dan tunjukkan kasih sayang secara konsisten. Penelitian membuktikan anak yang merasa dihargai lebih kecil peluang terlibat kenakalan. Jika sudah terlanjur kejadian, lakukan 3 langkah penanganan kenakalan remaja yang harus holistik. Pertama, preventif. Latih life skill di sekolah, kendalikan emosi, komunikasi asertif, ajak polisi, psikologi, guru BK, buat forum remaja secara rutin. Yang kedua, represif. Tangani pelanggaran dengan pendekatan yang ramah anak. Gunakan mediasi bukan hanya sanksi, fokus pada pembinaan karakter mereka. Yang ketiga yaitu kuratif. Di LPKS, beri pelatihan kerja seperti barista, desain, otomotif, dampingi konseling dan mentoring agama. Fasilitasi mereka setelah bebas dengan magang atau modal usaha. Karena satu hal yang dibutuhkan semua anak, tempat untuk merasa berarti sebelum mereka mencarinya lewat jalan berbahaya. Kriminalitas remaja adalah cermin kita semua. Kalau hari ini kita gagal mendengarkan, besok kita akan mendengar mereka dari balik jeruji. Saatnya bangkit, dengarkan mereka, rangkul mereka, dan jadilah pelindung sebelum mereka hancur oleh keadaan. Bagikan video ini ke grup keluarga, guru, dan RT RW. Mari mulai obrolan darurat ini dari meja makan di rumah masing-masing. Satu percakapan bisa menyelamatkan satu masa depan.